Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi terhadap mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi yang divonis 4,5 tahun penjara terkait dugaan kasus korupsi PT ASDP. Hal tersebut disampaikan langsung dalam keterangan pers bersama antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Seskap Teddy Indrawijaya di kantor Presiden Istana Negara Jakarta. Selain mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, Presiden juga memberikan persetujuan rehabilitasi bagi mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP M. Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya divonis masing-masing 4 tahun penjara. Rehabilitasi ini menurut Dasko disetujui Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat menerima banyak aspirasi masyarakat dan melakukan kajian hukum atas perkara yang sudah memasuki proses penyelidikan sejak Juli 2024 silam. Dengan begini, proses pemulihan nama baik ketiga mantan pejabat ASDP resmi dimulai dan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Dani Martin, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Ya, kalau kita melihat sedikit ke Google gitu ya, pemirsa lihat apa arti rehabilitasi menurut KBBI. Sedikit saya informasikan, artinya ini pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik yang dahulu atau semula. Atau memulihkan kepada keadaan yang dahulu atau semula, atau memulihkan kehormatan nama baik. Nah, ini kan dari sisi KBBI ya. Tapi kalau dari sisi hukumnya atau mata publik bisa nggak seperti ini? Nah, itu karena dia. Sudah divonis bersalah sebelumnya. Nah, tapi kan tadi sempat dikatakan juga bahwa ini salah satu sumbernya adalah aspirasi dari masyarakat. Betul. Begitu, ya kan? Tidak menerima uang sepeser pun dan ini dijawab langsung oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Tapi lebih lengkapnya kita langsung berbincang saja dengan narasumber yang sudah hadir pagi ini bersama kami. Ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Trubus. Ya, Mbak. Lalu bergabung juga bersama kami Mas Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi. Bang Antoni. Dan juga bersama kami bergabung ada Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mau ke Bang Antoni dulu. Ini kan walaupun kemarin kita juga sudah melihat konferensi pers begitu ya. Tapi ini kalau kita boleh tangkap dari masyarakat awam, jadi aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR, kemudian ada permohonan dari DPR kepada Presiden, tapi di sisi lain juga ada kajian dari Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang menjadi alasan dari Presiden sendiri memberikan rehabilitasi ini? Apakah hanya semata-mata ini karena aspirasi masyarakat atau Bapak Presiden melihat ada ketidakadilan dalam proses hukum di kasus ASDP ini? Baik, sebelumnya memang kita pahami kita adalah negara hukum dan pasal 24 konstitusi kita menyatakan bahwa yudikatif itu harus menegakkan dua, satu hukum dan yang kedua keadilan. Hukum nggak bisa berjalan tanpa keadilan, begitu ya. Itu saling berkaitan lah. Saling berkaitan itu ibaratnya dua mata koin, dia harus berputar terus. Ya. Tidak bisa hukum menindis keadilan di bawahnya. Dia harus berputar terus. Dan ketika yudikatif dirasa belum berhasil membuat itu terus berputar,
ketika hukum di atas selalu menindas keadilan, maka sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 founding fathers kita dan masyarakat sudah membentuk di Undang-Undang Dasar 45 memberikan kewenangan koreksi secara konstitusional. Diberikan di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden diberikan 4 jenis kewenangan. Salah satunya dalam hal ini digunakan adalah rehabilitasi. Sehingga bisa kita kenal ada abolisi amnesti. Ya, abolisi amnesti dan rehabilitasi dalam hal ini gitu ya. Dan itu ada di Konvensi Ketatanegaraan juga dan sudah sering dilakukan di presiden-presiden sebelumnya gitu ya. Dan oleh karena itu kalau dirasa ada yang tidak adil, tentunya itu juga adalah mandat konstitusional dari warga negara itu sendiri. Yang di dalam konstitusi dikatakan, tolong dong Pak Presiden, kami sudah memilih Anda. Kalau dirasa yudikatif misalnya ada 2 mata koin ini yang salah satu tidak terpenuhi, silakan Pak Presiden jalankan. Itu adalah mandat konstitusional. Dan corong pengambilan aspirasinya memang lewat DPR. DPR adalah corong aspirasinya kan, representasi. Dikirimkan surat kepada eksekutif. Lalu eksekutif tidak serta-merta hanya karena resonansi di publik begitu besar misalnya lalu diputuskan. Tentunya harus ada namanya corong konstitusional di pasal 14 itu. Dan pasal 14 itu bukan bentuk intervensi. Pasal 14 itu adalah... banyak yang bertanya-tanya, ini jangan-jangan bentuk intervensi. Kalau intervensi mungkin levelnya adalah ketika penyelidikan, penyidikan, main cawe-cawe begitu ya. Ini sudah diputus, kemudian konstitusi yaitu rakyat sendiri yang memerintahkan Pak Presiden, tolong kalau misalnya sampai ini ada ketidakadilan, ruangnya ini. Gitu. Dan Pak Presiden tentunya sebagai kepala negara juga selain kepala pemerintahan yang sifatnya hanya kalau kepala pemerintahan kita tahu eksekutif. Kepala negara ini negara. Di mana negara ini harus ada kebijakan atau kebijaksanaan atau wisdom dari kepala negara. Kepala negara diberikan diskresi, diberikan istilahnya prerogatif. Hak prerogatif tersebut untuk tolong jaga negara ini sebagai kepala negara. Tolong keadilan itu jangan sampai kalah dengan namanya penegakan hukum. Karena penegakan hukum belum tentu adil. Saya kasih contoh simpel aja sebentar nih. Misalnya, kalau misalnya ada peraturan di sekolah bahwa misalnya anak sekolah nggak boleh telat 1 jam. Kalau 1 jam dihukum. Secara penegakan hukum anak itu dihukum karena telat. Salah. Penegakan hukumnya benar? Benar. Tapi apakah adil? Tergantung konteksnya. Jika ternyata anak itu terlambat 1 jam karena menolong orang kecelakaan di jalan, maka itu jadi tidak adil penegakan hukumnya. Oleh karena itu kepala sekolahnya dalam hal ini adalah kepala negara berwenang untuk membuat koreksi. Jadi kalau berarti kalau berbicara mengenai keadilan dari sisi masyarakat yang melaporkan kepada DPR, ini dianggap tidak adil begitu ya. Tapi dari sisi Pak Presiden melihat nggak ada ketidakadilan dalam kasus itu? Kalau kita lihat dari statement dari Setnek, itu dikatakan bahwa memang keadilan dan hukum itu harus berjalan. Itu tanggapan dari Setnek. Oke, Mas Heri gimana ngelihatnya? Apakah memang sudah beberapa kali nih ada abolisi, amnesti, rehabilitasi diberikan oleh Presiden begitu ya dalam waktu kurang lebih 1 tahun kepemimpinannya. Anda melihatnya gimana? Dampaknya ke masyarakat nantinya seperti apa nih Mas? Iya, kalau kita melihat dari sisi sistem ketatanegaraan kita, jangan sampai nanti rasa-rasanya ada yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Toh dalam sistem ketatanegaraan semuanya itu kan dalam trias politika ya. Itu dikatakan ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, langkah korektif pun memang boleh dilakukan, tapi sepanjang ada aturan mainnya tadi. Undang Dasar 45 misalnya mengatur itu pasal 14 tadi. Tapi kan sebenarnya juga harus dijelaskan adalah harus dia minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, ini juga sebenarnya harus disertakan tuh komentar ataupun penjelasan tadi agar kita duduk tertib melihat ini dan clear tadi. Dan dalam konteks ini sebenarnya yang mau kita lihat adalah ini kan bicara tentang tipikor, tindak pidana korupsi. Apa sih persoalan yang sebenarnya mengakar di sana? Apakah dengan dikeluarkannya rehabilitasi kemudian selesai? Nah, sehingga khawatirnya kita ke depan ini kan akan terjadi juga gelombang tsunami perkara yang meminta hal yang sama. Mungkin tidak apple to apple, tapi bisa saja ini jadi satu landasan kuat untuk kemudian yang lain mendorong peristiwa ini. Maka yang harus dibenarkan menurut saya adalah akar permasalahannya. Bagaimana kita bisa memisahkan antara kriminalisasi dengan dekriminalisasi. Untuk tipikor misalnya, apakah kerugian negara itu faktor yang penting dan bagaimana kemudian menentukan siapa yang berhak atau berwenang untuk menilai kerugian negara. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana menentukan metodenya, alat ukur untuk menentukan kerugian negara tadi. Kalau kita bicara korupsi lagi, apakah di dalamnya dalam mengambil kebijakan bisnis dari BUMN misalnya, itu apakah berkaitan dengan dia punya fraud di dalamnya,
ada conflict of interest, atau ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, dalam konteks itu juga apa yang sudah dilakukan, misalnya studi kelayakan sudahkah, kemudian dokumen kelengkapan kajiannya seperti apa, dalam proses pelaksanaannya didampingi nggak dengan katakanlah tadi yang bisa menaksir kerugian negara, dan kemudian bisa juga apakah melibatkan dari aparat penegak hukum, misalnya dari kejaksaan. Nah, kalau itu misalnya semua sudah dilakukan, apa yang salah begitu? Nah, jangan-jangan ketika memahami tentang business judgment rules-nya yang jadi persoalan ya menurut saya. Ketika kita akan melihat bahwa ini ketika pengambilan keputusan business to business itu dianggap sebagai kerugian negara. Apakah semua kerugian dari bisnis itu adalah kerugian negara? Nah, ini juga kan penting untuk dalam kasus kita langsung tembak saja ya, di kasus ASDP ini, apakah memang keputusan itu ada keputusan mens rea-nya? Karena ada yang bersalah bicara tentang ketentuan pasal 3 Undang-Undang Tipikor kan, ada mens rea nggak, ada niat jahat nggak di sana? Yang tadi sudah kita sampaikan juga. Maka menurut saya ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan rehabilitasi tadi. Jangan sampai tadi koreksi ini tidak kemudian memperbaiki akar permasalahannya. Nah, jangan sampai nanti kesannya semua yang dilakukan oleh para penegak hukum jadi salah kan? Ini kan akhirnya public trust terhadap. Seperti apa kalau sesuai hukum setelah ada rehabilitasi dari Presiden? Sesuai hukum apakah memang kasus ini akan berhenti di sini atau justru dicari tindak pidana lainnya? Kalau bicara dalam konteks akibat hukumnya, maka pemulihan hak dari orang tersebut ya kan, berarti dia tidak perlu menjalani pidananya dan dipulihkan hak-haknya tadi. Berarti sudah selesai di situ urusan ini, berarti udah game over lah menurut saya begitu ya. Tapi dalam konteks yang lain memang harus ada perbaikan dari dalam, misalnya melihat apakah konteks tadi yang dilakukan oleh KPK itu salahnya di mana gitu ya. Apakah dia membaca dalam bisnis prosesnya salah, misalnya ada akuisisi, bagaimana akuisisi itu dilakukan, kemudian kalau ada kaitan dengan teknis-teknis yang bicara tentang valuasi dari suatu akuisisi itu bagaimana menghitungnya, apakah bisa dihitung misal dengan seseorang yang tidak punya landasan kepakaran atau sertifikasi yang tentang hal itu, agar kita sama-sama berpikir secara bijak bahwa konteksnya nanti kan, apakah kemudian ini harus dijelaskan oleh mekanisme pidana atau bisa lewat mekanisme keperdataan atau administratif gitu ya. Ini yang sebenarnya bisa dalam konteks putusan kemarin kan juga dibaca ada ketidakutuhan dalam putusan tadi, karena kalau nggak salah saya hakim ketuanya itu kan dissenting opinion. Nah, dia menyatakan bersalah, tapi kalau nggak salah lebih kepada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van revolving. Jadi kalaupun salah itu bukan perbuatan pidana, sehingga tadi mungkin mekanisme keperdataan yang ditempuh. Tapi dari situ kita belajar juga dalam membuat satu putusan di BUMN ini harus solid dia. Jangan sampai studi yang dilakukan dan mengambil keputusan itu ada celahnya. Misalnya dari 5 yang mengambil keputusan ada 1 yang menolak atau tidak setuju. Nah, ini juga pintu masuk awal. Bukan berarti kita mengatakan kalaupun 5-5-nya menyetujui terus kemudian tidak ada tindak pidananya. Tidak begitu ya. Tapi soliditas itu perlu dari level bawah sampai level atas. Bahkan di kasus ASDP ini kan kalau nggak salah saya sampai di level menteri sudah menyetujui. Kan begitu. Nah, langkah korektifnya sudah dilakukan semua. Kemudian apa yang salah sebenarnya kan? Jadi yang salah ini sebenarnya siapa kan begitu? Ini kan pertanyaan besar di benak publik, dan menurut saya ini juga perlu dijelaskan oleh KPK, tidak hanya mungkin lewat juru bicara atau apa, tapi mungkin bisa penjelasan yang komprehensif karena KPK pun sudah menerima putusan rehabilitasi ini kan dari Pak Presiden. Tapi tentunya tidak bijak juga hanya seorang juru bicara yang menjelaskan kasus macam ini. Kita sebenarnya meminta penjelasan lebih komprehensif dari pimpinan KPK, siapapun yang ditunjuk untuk menjelaskan kasus ini secara terang benderang kepada publik. Baik. Pak Trubus, kalau melihat tadi dikatakan Mas Heri sempat disinggung juga terkait valuasi potensi kerugian negara. Kalau dari sisi Anda, bagaimana perspektif kebijakan publik ini melihat letak problem tata kelola BUMN ketika keputusan bisnis tadi disampaikan, ini akhirnya ujung-ujungnya kasus hukum. Ujung-ujungnya presiden yang turun tangan. Iya, ini menurut saya memang harusnya ini idealnya ada tahapan-tahapan di mana ketika tata kelola kan dalam kebijakan bisnis itu kan persoalannya satu, ada persoalan di tata kelola, kemudian di substansi, model bisnis, kemudian industri praktis lah, itu harus diukur. Jadi itu yang harusnya dikorek dulu secara jelas bahwa itu
ASDP melakukan langkah itu adalah memenuhi syarat itu gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah kejahatan itu kan ini dalam petik sebenarnya gini, kalau kebijakan publik itu memberi syarat gitu ya. Syarat misalnya satu mensrea sudah singgung sama tadi mensrea. Yang kedua actus reus, actus itu perbuatannya. Apakah perbuatannya itu betul-betul tadi sudah dijelaskan. Tapi yang ketiga sama empat ini yang belum pernah disinggung, yaitu apa namanya kausalitas. Sebab akibatnya, ada akibat yang ini. Nah ini kan perdebatan akhirnya yang satu mengatakan tidak ada kerugian negara, yang satu mengatakan ada kerugian negara. Katanya yang dibeli itu kapalnya sudah usia 60 tahun atau berapa gitu kan. Ini kan kausalitas yang harusnya clear dijelaskan sebelum menetapkan itu menjadi tersangka. Yang keempat ini keterkaitan. Keterkaitan, nah itu dalam kebijakan publik kita adalah apakah perbuatan ketika dia melaksanakan itu sudah melalui persetujuan belum? Karena antar instansi, karena ini sifatnya kan government toh, namanya government itu ada proses birokrasi yang dilalui. Artinya ketika Dirut ASDP memutuskan untuk melakukan akuisisi itu kan sudah melalui tahap-tahap di mana dia melakukan koordinasi, melakukan kolaborasi, melakukan semacam studi juga dan berbagai hal yang dia pertimbangkan secara matang sehingga ketika kemudian ini menjadi kamu jahat. Nah, ada penyalahgunaan wewenang tadi disinggung, kamu ada unsur korupsi. Ini kan jadinya terlalu jauh. Menurut saya memang akhirnya apakah sebuah perbuatan yang namanya kebijakan bisnis itu bisa dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana. Ini kan sesuatu yang harus dipahami betul. Karena kalau tidak, nanti ujung-ujungnya memang semua jadi unsur pidana semua. Semua perbuatan jadi pidana semua. Tetapi kita juga harus ada clear ini menurut saya. Publik menuntut bahwa yang namanya kalau memang itu sebagai pidana, apa kriteria yang harus Kalau memang ini tidak merupakan pidana, apa yang harus kriteria? Sehingga masyarakat itu punya pemahaman yang sama. Karena apa? Karena kalau ini terus berlarut-larut, nanti ujungnya masyarakat persoalan pada trust. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum, itu hanya selalu salah, selalu itu hanya istilahnya. Nah, belum lagi nanti yang kita singgung terkait dengan misalnya berapa kos yang dikeluarkan. Karena semuanya itu pakai negara. Mereka aparat negara seolah ini jadikan proyek. Jadi proyek akhirnya ujungnya untuk memenuhi kantongnya dia sendiri kan. Uang negara, ini uang negara loh. Uang dana publik. Itu harus ada transparansi, keterbukaan. Berapa ketika seseorang itu dinyatakan mulai lidik, sidik, sampai ke tingkat penuntutan, sampai ke tingkat pemidanaan. Ini kan ada proses panjang. Berapa kos yang dikeluarkan dana yang harus ini kan harus dijelaskan kepada publik menurut saya. Dari siapa yang menjelaskan? Ya dari pemerintah. Makanya Menteri Keuangan harus menjelaskan itu. Berapa sesungguhnya uang yang dikeluarkan. Sehingga ketika nanti ada putusan dari Presiden mengatakan bahwa itu tidak terjadi perbuatan melawan hukum, misalnya gitu. Karena sebetulnya rehabilitasi, entah abolisi, entah amnesti. Itu menurut saya harus ada penjelasan kepada publik uang yang digunakan sekian. Dan ini tidak boleh kemudian menjadi uang yang begitu banyak itu kan kenapa tidak kalau orang kebijakan publik kan asas kemanfaatan. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk menolong masyarakat miskin yang membutuhkan lagi daripada untuk proses sesuatu yang tidak jelas ujung-ujungnya itu juga ada rehabilitasi lepas kan gitu. Ini yang sesuatu pertanyaan publik yang betul-betul harus dijawab oleh pemerintah loh menurut saya ini jelas gitu. Salah satunya adalah kan public trust ya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga jadinya ternodai begitu. Mungkin nanti Mas Tony bisa jawab. Sebenarnya ada catatan penting apa dari Presiden mengenai hal ini? Bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialognya. Mas Tony, jadi apa saja nih catatan dari Pak Presiden mengenai penegakan hukum di Indonesia? Ya, mungkin yang bisa saya share di sini adalah yang pertama, Pak Presiden itu selalu ingin ada asta-citanya itu ditegakkan. Di mana salah satunya adalah reformasi hukum. Nah, reformasi hukum ini sangat luas ya. Tapi salah satunya kita bisa lihat adanya perubahan-perubahan undang-undang, revisi undang-undang. Karena biasanya permasalahan hukum itu ada dua, permasalahan implementasinya kah, atau permasalahan draftingnya kah, bahkan yang ketiga adalah permasalahan penafsiran. Nah, penafsiran ini menjadi penting, harus ada uniformitas atau keseragaman dalam menafsirkan di antara APH. Dan oleh karena itu kami di KSP juga diberikan tugas untuk mencari, mengidentifikasi simpul-simpul apa yang menjadi bottleneck yang menyebabkan asta cita menjadi tidak terlaksana. Dan oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan memang berencana untuk mereview undang-undang yang terbaru, undang-undang BUMN misalnya. Nah, nomor 16 tahun 2025. Di situ diatur tentang kerugian negara dan sebagainya gitu ya.
Dan oleh karena itu kami ingin mengumpulkan, melakukan FGD dengan para APH untuk melihat perspektifnya. Ya. Sehingga untuk kedepannya kepastian hukum dan keadilan ini, penegakan hukum dan keadilan ini harus berjalan beriringan untuk meningkatkan trust. Nah, trust itu yang tadi saya katakan, ketika dua mata koin ini berputar, dia akan menimbulkan trust. Trust itu menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum menimbulkan predictability. Semakin bisa dipredik, kalau kita impact-nya nggak cuma kepastian hukum, tapi juga di ekonomi. Nah, orang-orang ekonomi akan melihat semakin bisa dipredik, maka resiko investasi turun dan akan mengalir foreign direct investment ke Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi pasti setidaknya akan naik, GDP akan naik karena ada kepastian hukum, ada trust itu. Oke. Jadi oleh karena itu, catatan dari kami adalah, satu, kita akan terus mengawal revisi-revisi undang-undang yang memang untuk reformasi hukum Astacita. Dan yang kedua adalah harus adanya uniformitas dari para APH tentang bagaimana cara menafsirkan hukum. Karena hukum itu bukan 1+1 2. Hukum itu bisa ada dissenting opinion juga, bahkan hakim. Oke, Mas Tony, tadi Mas Heri kan juga sempat menyinggung begitu ya. Ditakutkan nggak sih nantinya ada kasus-kasus serupa yang juga meminta pertimbangan oleh Presiden, aspirasi dari masyarakat, bentuknya dan segala macam gitu. Gini, aspirasi masyarakat tidak bisa ditahan karena itu adalah corong dari konstitusi mengatakan demikian. Kita negara demokrasi, presiden kita presiden yang mendengar aspirasi, bukan presiden yang tertutup, nggak mau dengar apa kata publik. Tetapi kita tidak bisa juga lantas membuat kesimpulan yang salah, bahwa seakan-akan pasal 14 ini rehabilitasi bisa digunakan seenaknya. Ada banyak sekali step yang harus dilakukan. Nah, salah satunya yang menjadi kebingungan dari banyak orang adalah seakan-akan ini bisa dipakai seterusnya. Padahal ini menurut saya ini mirip seperti ICU. Kalau ICU itu orang batuk boleh nggak ke ICU? Boleh-boleh aja. Tapi kan bukan itu, nggak bisa kita pakai ICU terus-terusan. Harus ada barrier-barrier untuk bisa masuk sampai ke ICU. Misalnya ke dokter umum dulu, dikasih obat nggak sembuh, baru kalau sampai kegawatan, baru masuk ke ICU. Dan menurut saya ini adalah tanda kutip ICU konstitusional. Jadi digunakan ketika keadilan itu dirasa sudah tidak dapat ciptakan keadilan dari penegakan hukum itu. Dan itu yang memberikan bukan Pak Presiden. Itu warga negara memberikannya kepada Presiden dimandatkan secara konstitusi. Bang Antoni, tadi dikatakan ini Presiden mempertimbangkan nggak anggaran yang sudah keluar untuk penyidikan, penyelidikan, sampai ke pengadilan dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya dapat rehabilitasi dari Presiden. Baik, kepala negara itu memang diwajibkan punya kebijaksanaan, wisdom. Kita nggak bisa kacamata sempit, kacamatanya hanya asas kemanfaatan. Jangan lupa, di sana ada asas keadilan. Keadilan dan kemanfaatan misalnya uang yang dipakai berapa. Tapi kalau uang yang dipakai berapa, kita harus juga compare dengan keadilan. Karena sebagai presiden itu bukan hanya tentang ekonomi Kemenq aja. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM. Ini harus berjalan beriringan. Jadi kalau kita pakai kacamata kuda hanya ekonomi keuangan rugi, tapi keadilan kita injek-injek nggak bisa juga. Oke. Mas Heri, ini nantinya jadi apa ya, ruang polemik hukum baru nggak sih Mas? Jadi orang berpikir nanti ada jalur alternatif nih, selain selesai di pengadilan ternyata ada jalur lainnya aspirasi kepada Presiden. Ya, itu yang kita khawatirkan. Pembatasannya adalah jangan sampai ini, mohon maaf ya, jadi seakan-akan obral nanti. Walaupun ini hak prerogatif dari Presiden ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi untuk kasus tipikor khususnya, kita harus melihat pada fakta persidangan. Bukan hanya mengacu pada berita acara pemeriksaan. Sehingga putusan pertimbangan amar hukum hakim itu kuat di sana. Terbaca dalam putusan tersebut ya. Sehingga ketika putusan bersalah atau tidak bersalah atau lepas, itu ada kekuatannya di sana. Dan yang kedua, yang kadang kita pahami tapi jarang digunakan asas ini adalah in dubio pro reo, bahwa hakim itu ketika dia ragu dia malah mengambil keputusan yang menguntungkan. Ada dulu filsuf dari Inggris ya, William Blackstone, dia mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah akhirnya menderita. Maka itu yang kemudian harusnya dilakukan dan kemudian itu harus ada. Dan yang ketiga menurut saya adalah kita buat misalnya semacam kasus lah ya. Kalau di rumah kita ternyata sering berantakan rumahnya, kita perbaiki, kemudian kita tata ulang, berantakan lagi besoknya, kita tata ulang terus. Apakah itu yang harus kita selesaikan dalam kasus-kasus semacam ini? Harusnya kita carikan apa yang kemudian menjadi penyebab setelah dibersihkan, ditata ulang kok
kembali berserakan itu barang-barang itu kan di rumah, entah mainan anak dan lain sebagainya. Ternyata anak kita sumbernya. Nah ini kan harus ditemukan siapa yang menjadi sumber dari kekacauan tadi kan begitu kan? Gitu ya. Apakah proses yang salah itu yang harus ditemukan menurut saya? Jadi tidak hanya sekedar bahwa ini selesai karena sudah diambil keputusannya oleh Presiden, sehingga harapannya tidak ada lagi kasus serupa. Pak Prabowo juga bisa fokus pada asta citanya tadi kan? Tidak lagi harus berproses dengan hal-hal semacam ini. Saya rasa itu perlu ya untuk memberikan ketenangan juga dalam berinvestasi. Tapi kita ingat bahwa dalam konteks kita melakukan bisnis harus ada integritas, dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Nah kalau tidak ada 3 hal ini, patut diduga ada upaya untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Dan itu memang peran dari aparat penegak hukum. Jadi di sini agar kita mendudukkannya secara proporsional, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan ini juga memberikan ruang untuk koreksi tadi. Saya rasa itu, gitu. Pak Trubus, Anda lihatnya gimana? Apa sih yang bisa kita pelajari supaya kejadian serupa tidak kembali terulang begitu ya? Tidak sampai ke Pak Presiden yang fokusnya harusnya ke yang lain begitu. Iya, berarti Undang-Undang AP, Undang-Undang 30 Administrasi Pemerintahan itu kan sudah menjelaskan bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Nah, artinya apa? Kalau ini semua persoalan dilarikan ke kebijakan, berarti kan tidak ada lagi namanya hukum pemidanaan. Nah, yang kedua saya melihat kemudian kenapa sampai kepada hal seperti ini sampai kepada Presiden. Ini kan hal yang menurut saya juga menjadi publik ini sekarang ini banyak publik itu bertanya, coba di media sosial semua masa menyorot apa sih maksudnya Presiden seperti ini. Artinya sudah ditentukan bahwa negara kita negara hukum, segala persoalan diselesaikan secara hukum karena memang hukum menjadi payungnya. Tetapi kemudian kenapa ketika ada satu kasus yang sudah diproses dan inkrah, tiba-tiba muncullah sebuah istilahnya tanda petik intervensi, gitulah intervensi atau cawe-cawe. Nanti dijelasin, nanti diklarifikasi nggak ada. Tetapi kan hal ini publik belum tentu bisa paham. Oleh karena apa? Kemudian kalau memang seperti itu harus ada garis yang jelas, batas yang jelas. Ini loh yang namanya kebijakan. Sudah kebijakan itu jangan dikutik-kutik lagi. Artinya aparat hukum juga sudah tidak lagi menyentuh ke sana kalau memang itu memang sudah ditekan di dalam undang-undang itu. Tetapi kan persoalannya undang-undang tipikor tadi, ini kan ada pasal 4 itu menjelaskan bahwa itu ada untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain atau orang lain. Nah, orang lainnya ini yang nggak pernah jelas di publik. Orang itu sopo. Nah, itu yang kalau diri sendiri memang semua kan larinya. Saya nggak ada, baik yang terakhir Nadiem juga mengatakan nggak ada yang akan masuk ke saya atau Lembong juga nggak ada yang masuk. Kan seperti itu, omongannya seperti itu semua. Untuk membenarkan bahwa perbuatannya itu sebenarnya kategori perbuatan. Ya kita jujur saja lah, mana ada manusia sempurna, kira-kira seperti itu ya mesti. Itu publik menyorotinya seperti itu, ya mesti ada keuntungan dia. Tetapi ketika ini kemudian tidak bisa dijelaskan, yang ada dia mengatakan membela diri, saya mengatakan ini tidak ada uang pun masuk ke saya. Artinya keuntungan yang dimaksud untuk orang lain, inilah yang harusnya dijelaskan. Nah mudah-mudahan ke depannya yang disampaikan tadi dari Pak SP bahwa ada pemerintah yang menyatakan ada revisi-revisi, ada pemahaman yang sama, itu yang harus dilakukan sekarang. Supaya apa? Supaya dampaknya apa-apa tidak ke bapak, apa-apa ke bapak. Gitu. Kasihan kan ini kalau orang Jawa ada istilah anak pola bopo kepradah, itu anak pola itu anak-anak berbuat aneh-aneh, ujungnya bapaknya tanggung jawab, bapaknya kasihan kan apa nggak tahu apa-apa, bapaknya disuruh ini kan anaknya pada nggak karu-karu, pada minum, pada mendem, ujung-ujungnya anak bapaknya yang disuruh tanggung jawab. Nah ini maksud saya ini juga sesuatu yang harus ditegakkan dalam hal ini, jangan sampai kemudian memang kita nggak harap terulang, tapi potensi terulang kembali akan muncul terus. Karena apa? Karena tidak ada kejelasan, clear. Peraturan teknis seperti apa yang mengatakan ini keuntungan diri sendiri, ini keuntungan orang lain, terus ini yang namanya kebijakan, ini yang namanya perbuatan melawan hukum. Sepanjang itu tidak ada clear, pasti berulang ujung-ujung ya ngono lagi gitu kan, jadi akhirnya lingkaran setan juga kan. Walaupun gitu. sebenarnya ini hak prerogatif dari Presiden Prabowo, tapi masyarakat tetap menginginkan mungkin justifikasinya, alasannya jelas kenapa ini kan sebenarnya ranah hukum, akhirnya diberikan semacam keringanan, ampunan dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih banyak Pak Trubus, kemudian Bang Antoni dan juga Bang Heri sudah hadir pagi hari ini dan juga memberikan wawasan terhadap kita apa makna rehabilitasi dan alasan dari Presiden memberikan hal tersebut. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.